Baik, Bu Gusni, Iya, siap. Pak. Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Sehat, Bu Gusni ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Saya melanjutkan ya apa yang telah kemarin ditanyakan ya. Jadi terkait dengan praktik pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira boleh dijelaskan ke saya di mana letak unsur teknologi pedagogikal kontennya. Oke, baik, Pak. Di mana TPACK dalam rencana aksi yang sudah saya susun? Yang pertama itu dari teknologinya, saya menggunakan teknologi laptop, LCD, kemudian speaker, kemudian bagaimana saya memanfaatkan seperti Google, aplikasi Canva, aplikasi Pinterest untuk mencari materi untuk menerapkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian bagaimana saya menggunakan teknologi seperti Canva untuk mendesain apa yang sudah saya dapatkan dari berbagai referensi sehingga saya membuat seperti contohnya LKPD. Maka di situ saya di aplikasi Canva saya mendesain sehingga bisa membuat suatu rencana aksi sesuai dengan masalah saya, Pak, seperti itu TPACK-nya. Kira-kira dalam memanfaatkan TPACK, kira-kira kendala apa yang biasa dihadapi, Bu? Kendala yang sering saya hadapi yaitu, Pak, terutama yang pertama itu jaringan. Kemudian terkadang saya mencari materi tidak sesuai apa yang saya harapkan. Di sini karena hal tersebut maka saya mengantisipasi apa yang saya ingin dapatkan, maka saya mendesain kembali sesuai dengan masalah saya. Itu, Pak, untuk mengatasi juga masalah yang sering saya hadapi karena jaringan, jadi saya harus keluar dari tempat saya untuk mencari jaringan. Itu masalah yang paling terpenting, jaringan, Pak. Jadi selain TPACK terkait dengan pendekatan yang dilakukan, ada muatan materi yang harus menjadi hal yang penting dalam mengajar. Muatan materi itu terkait dengan high order thinking skill. Nah, apa yang Ibu Gusni pahami terkait dengan host? Baik, Pak. Untuk high order thinking skill itu di mana menurut Bloom, di mana high order thinking skill itu berada pada ranah C4 sampai C6, di mana C4 itu adalah menganalisis, kemudian C5-nya adalah mengevaluasi, kemudian C6-nya yaitu bagaimana membuat atau mengkreasikan. Jadi di sini HOTS itu adalah bagaimana kemampuan berpikir kognitif untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan kata kerjanya tadi itu C4 sampai C6. Seperti itu, Pak. Oke, kalau untuk yang sudah dipraktekkan, aktivitas apa yang mengarah pada kompetensi yang dimaksud? Baik, Pak. Dalam kegiatan inti yang termasuk high order thinking skill ini, di mana dalam kegiatan yang pertama itu membuat mobil, di mana nanti anak akan bereksperimen. Jadi di sini anak membuat mobil, yaitu di mana HOTS-nya adalah kata membuat. Mana itu masuk di C6. Kemudian kegiatan kedua saya itu kegiatan bermain menggunakan media Luspar, di mana di sini anak dapat menyusun, menggabungkan media-media atau benda yang sudah saya sediakan menggunakan media Luspar. Kemudian di sini juga high order thinking skill-nya itu dalam kegiatan mengerjakan LKPD, di mana anak dapat menyusun dari ukuran terkecil sampai ke yang terbesar, di mana kata menyusun itu pada C6, kemudian kegiatan di LKPD saya selanjutnya itu anak akan membandingkan antara ukuran gambar dari yang terkecil dengan yang terbesar, di mana kata membandingkan itu ada di C4. Tepat. Oke. Nah, terkait dengan upaya mengembangkan kemampuan literasi numerasi anak, di mana aktivitas yang telah dilakukan masuk dalam aspek perkembangan itu? Baik, Pak. Dalam rencana aksi yang sudah saya rencanakan, yaitu dari literasi, di mana kegiatan saya itu mengenalkan kata mobil, jadi di situ anak-anak mengenal hurufnya, kemudian di mana juga anak-anak
anak dapat menulis kata mobil, dan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kompetensi numerasi, yaitu mengenalkan lambang bilangan, yaitu tadi di kegiatan LKPD-nya mengurutkan menggunakan lambang bilangan 1 sampai 8. Kemudian di sini kegiatannya juga anak dapat menghitung jumlah ban mobil, menghitung kursi mobil, kemudian menghitung berapa media, luspar atau bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan. Seberapa penting sih pengembangan numerasi literasi anak untuk di PAUD? Menurut saya sangat penting, Pak, karena merupakan fondasi awal untuk anak, di mana ini numerasi literasi adalah harus dikuasai anak sebelum masuk ke jenjang selanjutnya, terutama di SD, sebelum masuk di SD. Karena untuk literasi numerasi bukan hanya untuk kepentingan di dalam pendidikan, tetapi untuk kehidupan sehari-hari, di mana anak dapat mengenal lambang-lambang bilangan, mengenal huruf. Jadi harus didasari dari PAUD. Jadi kalau sudah sudah ada literasi dan numerasinya, maka anak dapat mengaplikasikannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya terkait dengan asesmen. Nah, apa fungsi asesmen dalam belajar? Fungsi asesmen dalam kegiatan pembelajaran itu untuk mendukung kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dan untuk mengukur bagaimana tingkat kemampuan anak itu dapat berkembang, apakah kegiatan yang dilakukan itu kemampuan anak dapat berkembang. Kemudian bukan hanya untuk anak, tetapi untuk asesmen baik untuk guru maupun untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jadi sangat penting dilakukan asesmen supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan apa yang kita harapkan bisa berkembang. Perbedaan antara refleksi dengan penilaian. Untuk refleksi adalah kalau penilaian Pak itu adalah suatu kegiatan untuk mengukur bagaimana tingkat hasil pencapaian yang akan kita terapkan. Tapi untuk refleksi adalah untuk mengulang kembali apa-apa yang belum terlaksana dan apa yang akan kita rencana selanjutnya akan kita laksanakan. Melihat kembali kalau refleksi, Pak. Oke. Nah, kira-kira dalam proses refleksi ada berapa aktivitas refleksi yang biasa atau harus dilakukan oleh guru? Kegiatan refleksi di sini ada sepengetahuan saya Pak, ada 4. Yang pertama itu apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang belum dilakukan, kemudian apa rencana selanjutnya, dan kemudian harapan untuk selanjutnya apa yang akan dilakukan. Begitu, Pak. Nah, itu untuk unsur yang ada dalam refleksi kan. Tapi kan ada refleksi terkait dengan hasil belajar, ada refleksi terkait dengan aktivitas belajar. Boleh dijelaskan perbedaan kedua hal tersebut? Baik, Pak. Untuk aktivitas guru, refleksinya yaitu kita akan melihat kembali apa-apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru. Misalnya dalam aktivitas prakegiatan, apakah guru sudah melakukan hal tersebut. Kemudian pada kegiatan pembukaan, apakah guru sudah guru sudah melakukannya di kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kemudian untuk refleksinya, maka guru harus melihat kembali apa-apa saja menjadi kendala kendala dan kenapa hal tersebut tidak dilakukan. Kemudian menyusun kembali rencana-rencana yang sudah direncanakan agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk aktivitas anak, yaitu merefleksi kegiatan anak, kita melihat kembali sesuai dengan penilaian-penilaian yang sudah kita susun, apakah anak sudah berkembang atau tidak, maka kita melihat kembali dari cara guru untuk
agar anak itu melakukan aktivitas tersebut. Jadi kita melihat semua komponen-komponen yang sudah kita susun, kemudian kita merefleksi apakah kegiatan selanjutnya dan apa-apa kelemahan yang kenapa aktivitas itu atau kegiatan tersebut tidak kita laksanakan. Begitu, Pak. Selanjutnya pertanyaan saya terkait dengan teori-teori belajar. Ya, Pak. Sebentar, teori-teori belajar yang Bu Gusni pahami. Teori belajar yang saya pahami, Pak, ada 4. Yang pertama itu teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, kemudian teori humanistik. Untuk teori behavioristik itu mengatakan bahwa anak belajar ketika adanya perubahan tingkah laku. Kemudian untuk kognitif di mana dikatakan belajar karena adanya proses belajar di mana ya anak dapat memahami, mengingat, kemudian di sini anak dapat mengatasi masalah. Kemudian humanistik yaitu di mana dalam proses belajar adanya perubahan sikap terhadap anak, kemudian kepribadiannya. Untuk konstruktivisme di mana pembelajaran itu berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk pemilihan solusi yang telah Ibu Gusni pilih, itu masuk dalam teori belajar apa, Bu Gusni? Menurut saya, Pak, di kognitif. Karena di sini di mana kognitif dan konstruktivisme. Karena di sini solusi saya itu di mana anak dapat belajar melalui pengalaman-pengalamannya. Pengalaman sini saya menggunakan metode eksperimen, kemudian mengamati langsung yaitu menggunakan mobil. Kemudian saya di kognitif bagaimana proses belajar anak itu, anak dapat memahami, menganalisis, kemudian anak dapat memecahkan masalahnya. Baik, saya kira menjawab Bu Gusni tidak ada masalah, semua bisa dijawab dengan baik. Selanjutnya mungkin kita akhiri untuk ujian komprehensif untuk Ibu Gusni ya. Ya, Silakan menunggu hasil sehingga aktivitas hukum ini bisa mengantarkan Bu Gusni pada kegiatan PPL. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Pak, terima kasih banyak. Ya. Ya, Pak.